Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Lukman Hakim SPDMM selaku Kepala Sekolah Mas 1 Bandar Lampung. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randa Adelarina selaku Wali Kelas dari 11 MIA 4. Yang terhormat kepada Ibu Indah selaku Guru Pengumpul di Pelajaran Akidah Akhlak. Yang terhormat kepada guru-guru dan staf Mas 1 Bandar Lampung. Yang saya banggakan dan saya sayangi kedua orang tua saya dan saya sayangi teman-teman saya. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Kartika Widya Fasya dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta imajinasi yang telah saya buat tentang durhaka terhadap orang tua. Nah, ini adalah hasil dari gambaran saya. Jadi pada kolom pertama saya menuliskan pengertian dari durhaka kepada orang tua. Jadi apa sih pengertian dari durhaka itu? Jadi durhaka itu berasal dari bahasa yaitu ukut. Al-ukut. Al-ukut ini memiliki arti memotong, membelah, terus memutus sama segala perbuatan yang membuat hati orang tua sakit itu disebut durhaka. Jadi durhaka sendiri itu memiliki larangan durhaka. Jadi terdapat di surat Al-Isra ayat 23 dan di surat An-Nisa ayat 36. Di surat Al-Isra itu berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ima yablughanna indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, selanjutnya ada Nisa. Nah, terus di sini pada kolom ketiga saya menuliskan dampak dari durhaka. Pasti kan durhaka itu perbuatan yang buruk kan. Pasti dia tuh memiliki dampak kepada orang yang membuat durhaka itu sendiri. Nah, yang pertama tuh orang yang berbuat durhaka itu akan dianggap orang yang hina. Terus dia tuh bakal dibenci sama Allah karena Allah tuh gak suka sama orang yang melawan kedua orang tua, baik ibu ataupun ayah. Allah tuh gak suka banget. Tapi lebih ke ibu karena Allah tuh sayang banget sama. Jadi selanjutnya tuh akan diazab di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena dia berbuat dosa pasti dia akan mendapat balasan yang setimpal bagi diri dia. Nah, selanjutnya itu ada terhalang masuk ke surga. Masuk ke surga, iya. Karena durhaka itu buatan dosa kan. Kalau kita buat durhaka terus tanpa kita tobat, kita pasti banyak dosa. Jadi kita terhalang masuk surga. Nah, pintu surga, nggak tahu lah. Nah, selanjutnya di sini ada sebab dari durhaka. Pasti kalau kita melakukan sesuatu pasti ada sebabnya kita melakukan itu. Sebenarnya itu nggak boleh ya, tapi pasti ada sebabnya. Di sini ada kebodohan orang yang membuat kebodohan orang yang membuat durhaka itu sendiri. Terus ada paradoks itu berpikiran yang berbeda gitu. Terus selanjutnya ada orang tua yang lalai. Kenapa orang tua yang lalai? Karena orang tua yang lalai dalam mendidik anaknya ya, itu maksudnya. Kenapa karena orang tua itu kayak membebaskan anaknya untuk melakukan apapun aja, sehingga anaknya tuh nggak tahu yang mana yang benar yang mana yang salah. Jadi kayak dia tuh terlalu menyayangi anaknya sehingga anaknya tuh melunjak. Jadi itu membuat anak itu menjadi durhaka kepada orang tuanya. Nah, pasti di dalam perbuatan yang buruk ada larangannya. Nah, larangannya itu pasti memiliki hikmah. Seperti pada kolom ke-5 ini, hikmah larangan durhaka. Gini. Yang pertama itu adanya hubungan harmonis kepada kedua orang tua. Karena kita nggak pernah ngelarang kedua orang tua, jadi hubungan kita dengan orang tua tuh harmonis, kayak baik-baik saja gitu. Selanjutnya itu ada
meningkatkan rasa syukur. Kita bersyukur akibat orang tua kita tuh masih sayang sama kita, akibat kita nggak durhaka juga sebenarnya. Terus menghargai orang tua. Jadi kalau kita nggak durhaka tuh kita bisa meningkatkan rasa menghargai kita kepada orang tua. Nah, terus ada lagi di sini tuh sebenarnya semakin menyayangi kedua orang tua karena kita nggak durhaka. Nah, selanjutnya itu bentuk perbuatan dari durhaka itu sendiri. Sebenarnya bentuk durhaka itu ada banyak. Kayak misalnya kita membentak atau apa, tapi di sini saya cuma menulis 3. Nah, di sini chat. Nah, mengucap kita tuh nggak boleh mengucap sama sekali. Kita aja nggak boleh mengucap kepada orang tua kayak gitu. Apalagi kita ngebentak kedua orang tua kita. Bayangkan ya, buat mengucapkan aja dosa, apalagi membentak kedua orang tua kita. Nggak boleh ya. Nah, selanjutnya itu menelantarkan orang tua. Menelantarkan orang tua itu udah durhaka banget, soalnya kita tuh sudah dididik oleh kedua orang tua kita, sudah diberi makan orang tua kita, disekolahkan. Terus kalau kita menelantarkan kedua orang tua kita, kayak kasihan banget orang tua kita tuh sia-sia mengurusi kita, akhirnya dia ditelantarkan. Nah, selanjutnya itu pada kolom kesini mencela orang tua. Kita tuh nggak pernah sama sekali mencela orang tua kita karena itu dosa. Jadi di sini ada Malin Kundang yang memarahi ibunya. Memarahi juga nggak boleh ya teman-teman, karena itu dosa. Oke. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah percakapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.